Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwasanya orang yang beriman, kemudian ia kafir, lalu ia beriman lagi, kemudian ia kafir lagi, lalu ia menambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dan Allah pula tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Seperti Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Shadaqallahul aliyyil azim. Dan Allah pula akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menolong mereka. Oleh karenanya, semoga Allah bisa menjauhkan kita dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada ayat di atas menunjukkan bahwa betapa mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya kita sebagai umat yang bersolawat kepada Nabi, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala beserta para malaikat yang ikut bersolawat kepada Nabi. Salah satu keutamaan atau fadilah dari membaca solawat ialah pada hari kiamat nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada umat yang bersolawat kepada Nabi. Maka dari itu perbanyaklah membaca solawat agar senantiasa hidup kita dilimpahkan keberkahan dan diberikan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Ayat ini menjelaskan bahwasannya ketika kegagalan terus-menerus menyapa, asap pun patah dan muncul pikiran untuk menyerah saja. Entah mengapa di kehidupan ini kita sangat akrab dengan yang namanya kegagalan. Ingin mewujudkan cita-cita, gagal. Ingin menjadi sukses, gagal juga. Bahkan ingin punya kehidupan dengan orang yang kita cintai, makin gagal. Apakah Allah tak sayang kepada kita atau Allah membenci kita? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hambanya di saat hambanya selalu menyebut namanya. Maka dari itu, ketika kita selalu merasa gagal, janganlah lupa untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum muslim menyanyi calon dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai anak diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena dengan cara kita berbakti, kita akan mendapatkan ridho keduanya. Dan juga kita akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana di dalam hadis mengatakan, ridhollahi fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Wasutullahi fi suti walidain. Dan kemarahannya Allah itu tergantung pada kemarahan orang tua. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka kita harus mendapatkan ridho kedua orang tua kita terlebih dahulu. Lantas bagaimana cara kita mendapatkan ridhonya? Berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Dan ketika kita membuat orang tua kita marah, maka Allah juga akan marah kepada kita. Dan kenapa Allah bisa marah kepada kita? Karena kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Tapi tidak mungkin untuk salah menaruh harapan. Unzur maqalah wala tanzur maqalah wala tansa ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwa wala ta'sima illa qilan salaman salama. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Waqiah ayat 25 dan 26. Bahwasannya bagi setiap orang yang mempunyai hati yang bersih, hati yang suci dan hati yang lembut, akan dimudahkan baginya untuk melakukan perbuatan yang mengarah kepada kebaikan dan perbuatan yang mengarah kepada jalan yang lurus. Sedangkan bagi orang yang hatinya ada keburukan, kebencian, dan na'udzubillah ada kedengkian, maka
sifat-sifat tersebut akan mengarah kepada perbuatan yang keji, perbuatan yang penuh dengan maksiat, dan perbuatan yang sia-sia, dan perbuatan yang menimbulkan dosa. Maka dari itu, alangkah baiknya kita sebagai umat muslim mempunyai hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang lembut. Dengan cara apa? Dengan cara melampahkan hati kita, mengikhlaskan segalanya, dan menerima takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Mengapa? Karena itu adalah salah satu bukti ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, yang mana kita diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Apabila kita lalai dalam mengerjakannya, kita bahkan meninggalkannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Apabila kita mengerjakannya, kita akan mendapatkan pahala yang tiada tara. Seperti dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelummu agar kamu bertakwa. Sedemikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat ahli syurga, ketahuilah bahwasannya barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman sebagai penolong, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang di jalan Allah, yang telah melaksanakan sholat serta menunaikan zakat. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 55 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wahum raki'un. Shadaqallahul aliyyul azim. Sesungguhnya penolongmu adalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat serta menunaikan zakat seraya tunduk kepada Allah. Maka dari itu, janganlah kita lalai terhadap keibadahan kita. Karena jika kita lalai terhadap keibadahan kita, akan ditakutkan Allah tidak akan menolong kita. Lalu, siapa yang nanti akan menolong kita? Baik, cukup sekian. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayyuhal musyahidat fi inayatillah. Aku muhuna uridu an nuqtiya ilaikunna ba'dal kalimat. Ayyuhal musyahidat fi sa'adah. Qata'tallahi ni'matan katsiratan min ni'matis saghirah ila ni'matil kabirah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Surah Ibrahim al-ayat 7. Nahnu an nashkura ni'matallahi wa na'malu amalan hasanan wa la nahmilu fi ibadatillah. Bi anna Allahu a'tana ni'matan katsiratan fi kulli yaumin. Ayyuhal musyahidat fi inayatillah. Rabbuma iktafaitu wa intahaitu in wajadtunna khata'a min kalami. Utlubul afa wal maghfirah. Syukran summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.